Shalom, semangat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Ahsan Tandri dalam Fellowship ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Satu iman, satu tujuan. Kita cari samanya, jangan cari bedanya. Karena dalam hidup ini tidak ada satu manusia yang sama ya. Jadi kita semua unik di hadapan Tuhan. Kita menghargai keunikan setiap pribadi dan bersama-sama untuk menggapai rencana Tuhan dalam hidup setiap kita ya. Pada pagi yang indah ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas, alangkah baiknya kita datang berfellowship, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang mana pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya yang luar biasa ya. Mari kita sambut. Shalom, hambanya Pak Gembala, semangat pagi, apa kabar? Shalom, semangat pagi, sehat selalu, Tuhan memberkati. Luar biasa ya. Ya, senyumnya itu loh ya, yang sangat membuat hati saya adem. Hari yang cerah, hati yang gembira. Amin, amin. Saya percaya senyumnya Pak Gembala juga bikin para pemirsa ASKRI barangkali ada beban berannya langsung hilang ya, karena ada urapan Tuhan menyertai ya setiap senyum kita semua, terutama hambanya. Oke, pada pagi yang indah ini kira-kira menu apa nih yang mau disuguhkan buat setiap kita, Pak Gembala? Kan kita masih harus melihat ke depan. Maka kalau kita melihat ke depan, kita harus melihat diri kita. Apakah kita sanggup melangkah ke depan ini atau tidak? Karena itu kita mengevaluasi diri kita. Nah, kita melihat sejauh mana kita berlatih pada tahun yang lalu dan bagaimana kita melatih diri kita pada perjalanan hidup di tahun yang kita masuki ini. Jadi judul kita hari ini adalah melatih diri dari 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-11. Oke, mungkin saya mau tanya sedikit, apakah Bapak itu pelatih seperti pelatih apa ya, maksudnya atlet atau gimana? Jadi melatih Jadi begini, kita harus menyadari bahwa sepanjang hidup manusia itu dia melatih diri, ya. Dia melatih diri dan dilatih, ya. Dilatih, melatih itu sama saja, ya. Ketika dia berada dalam proses hidup, dia harus berusaha bagaimana dia supaya dalam kompetisi hidup ini jangan sampai tertinggal. Begitu kira-kira. Amin, amin. Jadi melatih diri, jadi buat setiap kita tanpa terkecuali ya. Iya. Ya, kalau begitu tidak berpanjang lebar lagi, waktu dan kesempatan saya serahkan sepenuhnya kepada hambanya, Bapak Pendeta Dr. Andes ya, Marwadin Jega MTH. Dipersilakan, Tuhan Yesus memberkati Anda. Terima kasih, kita berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, kami tahu bahwa kami manusia yang terbatas. Karena itu ya Tuhan, kami memiliki pergumulan yang kadangkala kami menganggapnya lebih besar dari kemampuan kami. Tapi sesungguhnya pergumulan kami tidak melebihi daripada kekuatan kami. Karena itu kami memohon Tuhan menguatkan kami, karena pengharapan kami kepada Tuhan. Kalau kami mempercakapkan firman Tuhan, ini semata-mata sebagai bagian daripada kehidupan kami di dalam menjalani pergumulan kami di dunia. Kami melatih diri kami, melatih jiwa kami, melatih hati kami, melatih pikiran kami untuk dapat menyesuaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan. Kuatkan semua kami ya Tuhan yang ikut di dalam ASKRI dalam pengembangan program ini, dan juga para penonton kami
biarlah kiranya Tuhan menjawab segala doa mereka. Melalui firman kami dikuatkan. Melalui firman kami dapat bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam sahabat Askri di seluruh Indonesia. Saya Ega Mawardin dari Mata Hati TV menemani sahabat Askri selama 90 menit ke depan, tentu dengan seluruh perangkat di Asosiasi Kristober, Asosiasi Kristober Indonesia. Teman-teman yang melakukan atau menyiapkan acara ini luar biasa setiap pagi di pukul 7 pagi sampai dengan pukul 8.30. Renungan kita hari ini kita beri judul melatih diri. Diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 11. Saudara, waktu tidaklah bisa ditarik mundur. Waktu adalah petunjuk tentang sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di kemudian hari. Dalam Pengkhotbah pasal 3 dituliskan untuk segala sesuatu ada waktunya. Itulah juga petunjuk tentang waktu. Kita tinggal mengevaluasi diri. Apakah sesuatu yang kita lakukan dalam persekutuan kita dengan Kristus berkenan kepada Tuhan atau malah sebaliknya? Saudara, itulah juga yang dipikirkan oleh Rasul Paulus ketika menulis surah-surah pastoralnya, lebih khusus kepada Timotius. Paulus memberikan pedoman bagaimana menggunakan waktu yang ada dalam menghadapi berbagai ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada zaman itu. Paulus memberikan suatu peringatan kepada Timotius melalui suratnya. Di 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jauhilah dirimu dari tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jelas sekali menyebutkan salah satu ajaran yang dapat merusak jemaat Tuhan pada masa itu, yaitu tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Sahabat Askri, tahayul adalah sebentuk kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada dan sakti. Hal itu jika diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari ada seperti keterikatan terhadap berbagai benda yang bisa memberikan rasa aman kepada diri kita. Bisa saja dalam bentuk jimat-jimat, dalam bentuk mungkin cincin batu, ya, cincin batu yang suka dipakai juga. Boleh juga kita kadang-kadang menggunakan lambang salib. Kaca di depan pintu juga sering saya lihat. Dan berbagai benda-benda lainnya. Dan kalau kita menaruh percaya kepada hal-hal demikian, itu sama dengan mendoakan Tuhan. Mendewakan uang, mengejar harta, memuliakan jabatan, kecintaan pada materi termasuk juga dalam bentuk tahayul model. Di antaranya adalah keterikatan terhadap harta benda, termasuk uang. Paulus menuliskan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uangnya, saudara, tapi cinta uang. Sebab oleh memburu uang dan beberapa orang menyimpang. Beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai hal-hal duka. Jelas sekali bahwa berhala modern saat ini adalah harta benda. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk benda yang lain. Yang dapat menjauhkan orang dari Tuhan. Menjauhkan diri beribadah. Menjauhkan diri dari sesama orang beriman. Mungkin saja tanpa kita sadari telah menempatkan sesuatu. Nah, ini yang penting kita ingat, saudara. Mungkin tanpa kita sadari telah menempatkan sesuatu lebih penting daripada kesetiaan dan hormat kita kepada Allah. Kita lebih percaya pada sesuatu yang ada di hadapan kita. Ketika kita sakit, kita lebih percaya pergi kepada yang kadang disebut orang pintar. Sehingga kita ketergantungan terhadap orang pintar itu.
seharusnya kita ketergantungan terhadap Allah melalui apa yang diberikan Allah sebagai sebuah kewajaran di dalam dunia ini. Sehingga kita melupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita lebih memilih untuk mengharapkan kekuatan yang lain selain daripada Tuhan. Anak-anak kita percaya pada, kita mempercayakan, umpamanya kita mempercayakan anak-anak kita kepada guru di sekolah. Sehingga segala sesuatu diatur oleh guru. Kalau bukan guru, ya nggak ada lain. Sehingga kita lupa mendoakan anak-anak kita dan menyerahkan mereka kepada Tuhan. Kita mungkin saja iseng-iseng, saudara, ya, menanyakan nasib kita melalui horoskop. Kadang kita juga ingin diramal melalui garis telapak tangan atau kartu remi. Dan banyak lagi. Tanpa sadar, sebenarnya kita sudah mendoakan Tuhan. Itulah yang kita sebut juga berhala modern atau tahayul modern. Sementara saudara-saudara, sahabat Askri, dongeng nenek-nenek tua adalah cerita khayal tentang sesuatu yang pada dasarnya tidak pernah ada. Kita malah gemar ya, mendengar atau diceritakan berbagai kisah. Di antaranya seperti silsilah, mitos-mitos, gambar-gambar yang sifatnya memberikan penjelasan dengan keturunan-keturunan. Sehingga kita bangga dengan itu. Ilmu-ilmu falak dan perbintangan. Sehingga kita merasa bahwa dunia ini dibentuk oleh sesuatu yang logis. Bukan lagi oleh Allah. Cerita yang tidak mendasar, tetapi suka mendengarnya. Dan kita ikut hanyut di dalamnya. Pada saat ini, lebih gampang lagi melihat tentang cerita atau dongeng nenek-nenek tua itu. Kita sebut diantaranya adalah gosip. Ya. Gosip itu semakin digosok, semakin sip saja beritanya. Semakin menarik untuk dipercakapkan. Kita sibuk dan bahkan semangat membahas keburukan orang lain. Kita sibuk bahkan semangat membahas kekurangan orang lain. Sibuk membanding-bandingkan orang lain dengan orang lain dan bahkan membandingkan dengan diri kita. Saudara-saudara, tidak hanya selesai sampai di situ, tapi kadang-kadang kita menghakimi orang lain karena gosip-gosip tadi yang kita dengar. Kita lupa mengevaluasi diri kita sendiri. Itulah yang merupakan cerita-cerita dan dongeng nenek-nenek tua zaman modern. Percaya tahayul, percaya dongeng nenek-nenek tua adalah kekejian bagi Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Demikian Yesus mengatakan di dalam Matius 6:24. Ini adalah suatu peringatan untuk tidak menduakan Tuhan atau mempercayai sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita. Ketegasan ini merupakan sebuah batasan di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Sebuah hal yang menjadi penting untuk kita pelajari bersama. Untuk menjawab agar kita dapat bertahan dari godaan, bertahan dari ajaran sesat itu, Paulus memberikan resep yang gampang, tidak sulit, tidak mahal, murah meriah, dan mudah dilakukan. Itulah yang kita sebut melatih diri. Paulus memberikan ajaran kepada Timotius untuk melatih dirinya. Ya. Kadang-kadang tidak perlu mentor, saudara. Tidak perlu pembimbing. Nah, tidak perlu instruktur. Tetapi cukup dengan kita sendiri untuk melatih diri kita. Apa yang disebutkan oleh Paulus? Yang pertama, Paulus menulis kepada Timotius. Kalau saya lihat dari ininya, saudara ya, Paulus menulis kepada Timotius di dalam pasal 4 ayat 7 dengan pesan singkat, latihlah dirimu beribadah. Ternyata resep untuk melihat ke depan supaya kita tetap dapat berhubungan dengan baik dengan Allah adalah latihlah dirimu beribadah.
Timotius dan semua orang Kristen harus berlatih dalam hal beribadah. Yang dimaksud beribadah dalam konteks ini ialah gaya hidup yang berkenan kepada Allah, yaitu cara hidup yang merupakan penghayatan iman dalam kata-kata dan perbuatan. Yang kita maksud dalam beribadah, melatih diri beribadah adalah penghayatan iman dalam kata-kata dan dalam perbuatan. Melatih diri beribadah adalah sesuatu kerelaan, mau dibentuk sesuai dengan kehendak Allah. Melatih diri beribadah adalah pengorbanan. Melatih diri beribadah adalah kesediaan meluangkan waktu. Melatih diri beribadah adalah kemauan akal sehat dan pikiran kita. Bahkan biaya untuk masuk dalam sebuah situasi, khusus untuk mengenal Allah, itu murah sekali. Tidak perlu membayar, saudara-saudara. Kalau ibadah menjadi gaya hidup, kalau ibadah menjadi cara hidup, kalau ibadah menjadi berkenan kepada Allah, maka dipastikan kita akan bisa menjawab semua pergumulan yang ada dan yang datang menghampiri kita. Karena Tuhan adalah jawaban dari doa kita. Bagian yang pertama ini, saudara, adalah melatih diri di dalam cara kita penghayatan iman sehingga terwujud dalam kata-kata dan terwujud dalam perbuatan. Sahabat Askri yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian yang kedua yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dicatat di dalam ayat 8a yang bunyinya demikian. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. Artinya apa? Ya, bahwa latihan itu memang harus ada dilakukan dan memang terbatas. Ya. Latihan badani adalah kemampuan untuk menguasai diri dengan berbagai pantangan-pantangan untuk dapat menggembleng tubuh melawan dosa dari dalam dan dari luar tubuh. Kalau teman-teman kita sering melakukan puasa Ramadan umpamanya, itu adalah latihan badan. Karena apa? Kemampuan untuk menguasai diri dalam berbagai pantangan-pantangan. Inilah yang harus dilakukan oleh orang Kristen agar dapat mencapai finish sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25-27 ditulis, tiap-tiap orang yang turun mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya, ya, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota. Mahkota apa? Mahkota yang fana. Tetapi kita, ya, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan-jangan aku sendiri ditolak. Jadi saudara, tadi kita ada melatih iman kita supaya penghayatan iman terwujud dalam kata-kata dan perbuatan. Yang kedua itu melatih badan kita supaya kita bisa mampu melakukan atau menguasai atau mengendalikan diri kita supaya tidak kita melakukan, kita bisa berkata-kata baik tapi kita tidak bisa melakukan. Ya. Mari kita mengoreksi kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara ya, sebagai kita mengoreksi hidup kita sebagai orang Kristen. Apa umpamanya yang terjadi? Kita ini serba instan, serba hidup serba instan. Kadang-kadang kita melampaui atau melewatkan pantangan-pantangan yang kita lakukan. Kadang-kadang kita menganggap, oh nggak apa-apa, ini hal kecil mah. Ya, ada yang mengatakan berbohong demi kebaikan. Ya, jangan-jangan menipu demi kebaikan juga. Itu tidak benar, saudara. Karena itu urusan badannya, ya, urusan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Latihan badan berguna untuk tubuh, termasuk di dalamnya kalau kita mampu melakukan kegiatan doa dan puasa. Itu juga berkaitan dengan pantangan-pantangan. Hal ini bagi kita sering terabaikan. Karena apa?
Karena kita menganggap bahwa ada hal yang lebih mudah. Kenapa harus melakukan yang sulit? Karena berpuasa itu kan sulit. Sahabat Askri yang budiman. Bagian ketiga yang lebih lanjut adalah ayat 8b dari 1 Timotius tadi, pasal 4. Paulus menulis, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, manfaat ibadah itu jauh lebih besar karena mengandung janji-janji Allah. Akibat dari hidup beribadah ada pengakuan pada berkat-berkat yang sudah dirasakan semasa hidup ini. Orang yang hidup berkenan kepada Allah mengenal secara jelas apa yang sudah dicapai dan yang telah diterima selama ini adalah berkat pemberian Allah. Dengan demikian ia mampu berterima kasih dan mengucap syukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah atau yang sudah dia terima. Ya. Sebab dalam Roma 14 ayat 17 berbunyi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Juga di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 menulis, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Sekalipun terlihat seperti orang yang diberkati, hati-hati saudara. Saya ulangi lagi. Sekalipun terlihat kita seperti orang yang diberkati, hati-hati saudara. Sebab ciri utama orang yang diberkati dapat dilihat dari perbuatannya, dari sikap hidupnya, dan dari ibadahnya kepada Allah. Roma pasal 14 ayat 17 dan Galatia pasal 5 ayat 22 yang baru kita sampaikan tadi adalah cermin dari orang-orang yang diberkati. Ia mampu menjadi sokoguru bagi orang lain. Ia mampu menjadi terang bagi sesamanya. Ia mampu menjadi garam bagi lingkungannya. Itulah ciri orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang sudah melatih dirinya secara terus-menerus di dalam memperjuangkan kebersamaannya dengan Allah. Saudara, bagian yang keempat yang disampaikan oleh Paulus untuk melatih diri. Paulus telah membuktikan bahwa melatih diri beribadah teramat indah, sebab pengharapan kepada Allah yang hidup tidak pernah sia-sia. Ayat 10 dia menyebutkan begini. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Tidak ada hidup yang serba instan, saudara-saudara. Tidak ada hidup yang gampang. Kita harus berjerih payah dan berjuang menjaga agar anugerah keselamatan yang kita peroleh jangan sampai menjadi atau hilang, dirampas oleh iblis. Ingat, janji keselamatan itu kekal. Perjuangan kita adalah memperjuangkan agar keselamatan itu tetap ada di dalam diri kita, tidak hilang hanya karena dongeng nenek-nenek tua atau karena tahayul saja yang terjadi di zaman modern ini. Sebagai kesimpulan, sahabat Askri, Paulus mengingatkan menduakan Allah bisa terjadi dalam hidup keluarga kalau masih percaya kepada tahajud, kekuatan di luar Allah, dan dongeng nenek-nenek tua, cerita pepesan kosong. Karena itu Paulus mengingatkan bahwa semua itu dapat kita lawan dengan cara melatih diri kita beribadah, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, latihan badan kita untuk membiasakan hidup teratur dan bermakna. Yang ketiga, percaya kepada janji yang nyata, karena kita sudah melihat sendiri di dalam perjalanan hidup kita. Dan yang keempat, tetap berjuang menjaga keselamatan yang diperoleh. Keempat-empatnya ini adalah melatih diri, ya, melalui persekutuan dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa untuk renungan firman Allah. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur, kami mengucap terima kasih. Allah surgawi sudah menolong, Allah surgawi sudah memberkati. Kami sudah mendengar firman, Roh Kuduslah yang menjabarkan di dalam hati kami. Melalui Askri,
kami memberitakan kabar keindahan, kabar sukacitanya Bapa, kabar yang penuh kemurahan-Mu. Satu iman, satu tujuan. Jangan ribut, tapi kami ya Tuhan tetap untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih renungan pagi hari ini, Pak. Luar biasa ya, paparan firman Tuhannya. Melatih diri, ya, melatih diri. Dan di sini sudah ada Pak Hasan Tandri. Saya sapa dulu Pak Hasan Tandri. Shalom Pak Hasan. Shalom, shalom. Semangat pagi. Ya. Tetap semangat dalam kekuatan kuasanya ya. Luar biasa pemaparan firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan Pak. Ya, jadi Pak Hasan, apa yang dilakukan oleh Pak Hasan untuk melatih diri, Pak? Melatih diri dalam hal apapun ya. Kira-kira apa yang menarik, Pak, setelah mendengarkan renungan ini dengan tema melatih diri. Nah, ya silakan Pak. Ya, jadi sangat luar biasa sekali ya. Jadi memang kita harus melatih diri ya. Seperti yang kita perhatikan sebagai olahragawan ataupun seorang prajurit ya. Itu pun kalau kita perhatikan mereka bisa mencapai sesuatu, mencapai prestasi, sudah tentu mereka harus berkomitmen penuh untuk mengikuti segala tata cara yang sudah ditentukan ya, untuk tujuannya mencapai prestasi ya. Itu di dalam hal keolahragawan gitu ya. Demikian juga di dalam prajurit. Nah, kita perhatikan tidak ada prajurit yang melakukan segala sesuatu sesuka-suka dia gitu loh ya kan, maksudnya melakukan sesuka-suka dia. Nah ya, jadi apapun misalnya contoh komandannya kalau sudah perintahkan tidak ada alasan ya, tidak ada alasan, dia harus lakukan sepenuhnya seperti itu. Demikian juga kita anak Tuhan ya, orang yang percaya pada Kristus, dan kita kan dilabelin sebagai murid Kristus ya. Yang namanya murid itu kan ada satu proses pembelajaran ya, ada proses pembelajaran. Kemudian di dalam proses pembelajaran itu kan juga ada disiplin-disiplin yang harus diterapkan ya. Misalnya di sekolahan gitu loh ya, kan murid nggak boleh suka-suka. Nah, di saat guru sedang mengajar, dia bilang, aduh Bu, saya nggak suka atau Pak, saya nggak demen itu ajarannya, saya nggak mau ikut, nggak bisa ya. Demikian juga di dalam perkara rohani ya, kita mesti disiplinkan diri. Contoh misalnya dalam hal berdoa ya. Nah, kenapa mesti berdoa? Kan kita sudah pernah bahas, itu nafas hidup. Berdoa, baca firman. Kenapa mesti baca firman? Ya, karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Dengan adanya firman itu kita semakin dikuatkan ya. Jadi kalau orang yang menganggap sebagai orang Kristen ya, asik, suka-suka, nggak bisa, itu tidak mencapai sesuatu. Dan kita di dalam olahraga pun ada satu target yang mesti dicapai ya. Misalnya binaraga, dia mesti mencapai satu postur tubuhnya seperti apa. Demikian kita di dalam Tuhan juga gitu. Jadi kita ada postur yang kita mesti capai ya, sebagai pengikut Tuhan. Nah, sudah tentu yang postur yang kita mesti capai adalah ya pengenalan akan Tuhan ya, pengenalan akan Tuhan. Nah, hal itulah yang membuat kita bisa kuat dan bertahan menghadapi segala tantangan dan segala cobaan gitu lah ya. Karena bukan apa-apa dalam dunia ini ya, Tuhan sendiri berkata, aku memanggil engkau ke tengah-tengah serigala ya. Kita ini adalah domba yang boleh katakan sangat polos ya. Nah, tapi Tuhan bilang bawa ke tengah serigala. Jadi itu makanan empuk. Jadi kita mesti melatih diri ya. Melatih diri kalau boleh domba itu jadi singa gitu ya, singa dari Yehuda. Sementara itu aja Pak Jos Gunawan ya. Terima kasih hambanya Pak Mawadin
CK luar biasa. Tuhan berkati. Ya, terima kasih ya Pak Hasan, hati-hati di jalanan ya. Ya, saya sapa dulu di sini Bang Sang Satria. Salam damai buat saudara Kristen, semoga sehat dan sukses ya. Terima kasih ya Sang Satria ya, tetap mengikuti fellowship pagi ini. Saya pribadi mengucapkan dan mengasihi Bang Sang Satria dan juga Tuhan Yesus mengasihi Sang Satria ya. Terima kasih. Kalau ada ini Pak ya, ada pertanyaan Pak. Mengapa kalau untuk berbuat salah atau berbuat jahat atau melawan hukum atau melakukan hal-hal yang tidak benar itu nggak usah melatih diri Pak? Jadi moral atau apa nggak usah melatih diri. Tapi kalau untuk berbuat baik atau benar atau kasih itu orang itu berjuang Pak. Nah, sebabnya itu apa Pak? Yang ada pada karakter seseorang itu Pak. Satu misal ya, anak kecil semenjak kecil nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang nggak usah diajarin Pak. Ya bohonglah, kemudian alasan ini, alasan itu, nutup-nutupi, walaupun kita gampang membaca ya. Kalau anak kecil itu ketahuan bohong Pak. Apa sebabnya itu Pak ya? Ya, memang agak unik Pak ya. Siapa sih yang mengajarkan berbuat jahat? Gak ada kan. Tapi ada satu hal yang perlu kita sadari dari awal ya. Ada satu hal yang perlu kita sadari bahwa manusia itu segala di dalam kejadian itu diberikan kebebasan untuk memilih. Bahkan sebelum air bah dikatakan segala ada di alam pikirnya adalah keinginannya, kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Ya, tidak ada yang mengajarkan Kain untuk membenci adiknya, tidak ada. Adam tidak mungkin mengajarkan itu. Tetapi kebebasan manusia cenderung untuk memilih jalan praktis. Dan segala yang jahat itu praktis benar. Kita tidak perlu belajar, dapat melakukan. Tidak ada ilmu untuk melakukan korupsi. Tapi kita tahu bahwa ada ditangkap perempuan termuda, ya, atau koruptor termuda, hanya 24 tahun. Ya, siapa yang mengajar? Enggak ada. Tapi berdasarkan pengalaman dan kebebasan, dia bisa melakukan itu dan tidak ada latihannya itu. Ya. Karena itulah orang melatih dirinya supaya jangan yang jelek-jelek ini naik menguasai diri. Ya. Kecenderungan manusia melakukan kejahatan itu ada. Ya. Jalan orang fasik, jalan pencemooh, itu kan akan muncul di dalam ini tanpa latihan itu. Karena ada kecenderungan pikiran menggunakan kebebasannya, tidak lagi berada dalam aturan yang diberikan Allah. Jadi hidup ini ya pasti ada aturannya. Allah membuat segala sesuatu itu teratur. Maka kita juga harus teratur. Ya. Ketika kita keluar dari yang teratur itu, itulah kebebasan. Masuk kepada kebebasan itu menjadi kehendak diri sendiri. Ya, ketika kehendak diri sendiri yang diutamakan, maka jalannya adalah kebinasaan. Ya, kebinasaan kenapa? Karena tidak lagi dalam keteraturan. Sementara untuk berjalan di dalam keteraturan, ya, berjalan di dalam keteraturan, kita harus mampu mengendalikan diri. Begini ada contohnya kira-kira Pak ya, kita lihat lalu lintas. Ya, supaya selamat, ikutilah petunjuk lalu lintas. Kalau keluar daripada petunjuk lalu lintas, maka ada celaka. Ketika lampu merah, berhentilah di belakang zebra cross. Kalau Anda menerobosnya, maka Anda celaka. Begitu juga hidup ini. Ya, ada keteraturan yang dilakukan oleh Allah yang menciptakan dunia ini. Ketika saudara kita, orang yang keluar dari keteraturan itu, maka dia kan berada di luar daripada keteraturan. Nah, hal di luar keteraturan, kecelakaan. Ya. Jadi tidak ada orang melatih kejahatan, tapi muncul kejahatan itu di dalam alam pikir, dan ketika dia tidak mampu berada di dalam keteraturan, maka dia berada di luar keteraturan, dan itulah
kejahatan itu akan menguasai dirinya. Tadi disinggung oleh Pak Hasan ya, olahragawan dan militer. Ya, militer itu latihan terus Pak, tapi bisa saja belum pernah perang. Ada yang mungkin masuk prajurit sampai dia pensiun belum pernah dikirim ke medan perang. Karena apa? Situasi tidak memungkinkan atau tidak memang berada dalam keadaan damai. Dari mulai dia masuk, dia latihan aja, latihan. Kalau ada perang begini, harus sikap begini. Sampai dia pensiun, Pak. Tidak berperang-perang. Apakah tidak berguna latihan itu? Ya berguna. Ketika suatu waktu tanpa dia sadari, atau pada suatu keadaan genting dia diminta untuk berperang, dia sudah siap. Saya, Pak, tahun 84 masuk pendidikan militer. Tahun 84. Tahun 87 saya pendidikan para penerjun. Ya. Tahun 87 juga tahun yang sama, 87 itu saya dikirim ke Jogja. Ya. Latihan napak, perjalanan darat. Nah, selagi itu saya mahasiswa. Kami banyak masuk di dalam berbagai pelatihan militer. Kenapa? Karena waktu itu dikatakan bahwa seorang resimen itu harus siap sedia dipanggil jika terjadi sesuatu. Ya. Ketika di Cilandak terjadi tahun 84 itu di Cilandak ada meledak itu marinir. Ya, itu masih kita ingat di 84. Kami sempat datang ke sana. Ya, dalam bentuk bantuan. Ya, masih pendidikan kami untuk melihat situasi itu. Jadi seolah orang ragawan juga begitu. Chris John tidak seorang petinju umpamanya Chris John tidak tiba-tiba muncul sebagai petinju. Dia latihan dulu, dia main dulu dari kecil baru bisa menjadi juara WBA kalau nggak salah ya. Dia prosesnya panjang. Kita sebagai umat Kristen juga prosesnya kita panjang, tidak gampang. Ya. Tetapi yang paling penting dari itu semua, bagaimana kita berada di dalam keteraturan itu. Dan keteraturan itulah perlu latihan. Melatih diri supaya kuat di dalam keteraturan itu. Benar kata Pak Hasan tadi. Ya. Nah, bagaimana kita bisa juara? Kita nggak pernah berlatih. Makanya Nairin ditonjol satu langsung KO. Gitu kan. Gitu kan. Ini menarik sekali. Ingat dulu. Cerita lucu kan waktu saya masih pendidikan militer itu ada dikatakan begini, ini hanya cerita aja ya, prajurit orang Jawa dengan prajurit orang Batak beda saudara. Prajurit orang Batak, oi musuh datang ambil senjata, lalu terusannya apa katanya, kabur gitu kan, bukan lawan gitu kan umpamanya, karena musuhnya terlalu besar, senjatanya bambu runcing yang itu ada mortir gitu. Beda dengan orang Jawa, saudara ya. Teman-teman ambil senjata, musuh datang, tembak, dor gitu kan. Lemah sekali kan, kelihatan lemah, tapi bukan begitu. Ada tembaknya, saudara. Dia tembak, ada kemungkinan menang. Itu karena dia sudah dilatih untuk menembak. Yang satu tadi dia lebih besar, dia kabur langsung ini ya. Tapi itu hanya cerita saja. Karena apa? Yang paling penting sebenarnya bagaimana dia sudah siap untuk melakukan tugasnya. Begitu juga kita Kristen. Ya. Beribadah itu latihan itu. Ya. Berbagai-bagai kesulitan di dalam beribadah itu sama dengan bagaimana melatih diri untuk dapat melalui latihan itu. Demikian, Bapak. Ya, luar biasa, Pak. Menarik sekali. Ya, di sini sudah hadir Bapak Jenderal Heri Ikim ya. Ya, shalom Pak Jenderal. Shalom. Dahsyat luar ya, biasa. Silakan ditanggapi Pak, silakan. Melatih diri ya, betul ya, melatih diri. Orang itu bagaimana kita ya dibentuk oleh pelatihan yang kita ikuti. Kemampuan dan penundukan diri untuk dilatih. Nah, itu melatih diri kan tujuannya macam-macam ya. Tidak ada prajurit yang hebat sampai Kopassus pun kalau nggak latihan. Bahkan sampai mereka bosan karena tentara itu kan dicetak untuk perang.
Tapi kalau nggak ada perang ya mereka latihan, nyabut rumput, latihan lagi, makan, nyabut rumput, bersih-bersih, latihan lagi, jaga terus gitu. Dan itu tidak boleh bosan. Berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu ada sebuah kewajiban yang ditegakkan lagi di tubuh Polri. Dan waktu itu ada di Tondano pas saya lewat. Jadi polisi-polisi itu harus latihan fisik lagi karena rata-rata polisi mulai gendut-gendut. Nggak kuat kejar maling. Ya waktu lari saya lihat perutnya duluan. Nah, tapi ini bukan sindiran, memang betul kan waktu lalu banyak polisi gendut-gendut gitu. Tentara juga gitu, banyak gendut-gendut juga gitu. Nah, kecuali Kopassus. Nah, itu semuanya harus melatih diri. Nah, justru melatih diri, banyak orang latihan diri ketika belum lolos. Begitu lolos tidak latihan lagi. Tidak begitu. Lihat para juara. Bahkan artis-artis papan atas internasional. Messi itu tahu nggak? Messi itu ruang gymnya harus dikunci oleh pelatihnya. Karena apa? Di luar latihan dia latihan lagi. Karena sampai jam 11 malam apa. Nah itu udah ekstrim ya. Artinya apa? Begitu juara, itu bukan berarti leha-leha. Justru mempertahankan itu jauh lebih sulit loh daripada memulai. Betul nggak? Ketika kita mengejar visi, impian, latihan hebat apa, begitu sampai, sudah tenang-tenang, lupa berdoa, lupa siap-siap. Saya kan baru saja mendapatkan mukjizat ya, impian yang besar. Ketika saya pasrah bongkoan, tapi Tuhan udah latih habis-habisan loh. Usaha patah ini dicabutin semua dicabutin sampai pada titik benar-benar saya tuh hanya pasrah sama Tuhan. Di situ mukjizat terjadi. Begitu mukjizat terjadi, bahkan surplus seperti impian saya ketika Musa memaklumkan stop bantuan stop udah cukup gitu ya untuk pembangunannya. Tapi kalau operasional jangan berhenti ya saudara. Itu tahu nggak saudara? Lega. Itu ada kecenderungan kita loh. Selesai. Oh tidak. Saya langsung WA kepada grup, kepada tim khusus ya. Kita terus berdoa. Lalu gerakan yang sepele, yang kecil-kecil itu tetap jalan. Hal-hal yang lain itu tetap jalan. Terutama juga waspadalah. Jadi gitu. Begitu kita capai, itu bukan berarti leha-leha. Mempertahankan iman standar di tertinggi itu jauh lebih sulit. Selain Dion, tahu ya Selain Dion, tante saya itu. Nah, Selain Dion itu, ketika mau konser, sekali konser itu bisa puluhan ribu orang nonton. Tahu nggak, masih latihan loh Pak. Do re mi fa sol la si 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 do. Dia masih latihan terus gitu, mempertahankan tenggorokannya supaya nggak fals. Jadi seperti itu ya, melatih diri bukan hanya sekarang. Justru ketika saudara capai visi Anda atau sudah 80%, itu juga tetap latihan. Jangan leha-leha. Itu setan mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya, bukan dikunyahnya. Amin, puji Tuhan. Ya. Terima kasih. Di sini juga sudah hadir Ibu Cynthia Gumilang. Shalom Ibu Cynthia Gumilang, luar biasa. Shalom. Ya, shalom. Ya, lanjut Bu Cynthia Gumilang, lanjut. Silakan Bu. Melatih diri. Ya. Kalau saya sih melatih diri tiap pagi bangun, sudah langsung mengingat Tuhan, berdoa. Haleluya. Habis itu baca Alkitab. Ya itu, melatih diri aku tiap pagi. Berdoa, habis itu baca Alkitab. Habis baca Alkitab, ya main game, habis itu lihat YouTube, terus lihat kadang-kadang Pak Heri punya, terus habis itu yang Askri. Ya. Ya, terus lihat-lihat lagi yang YouTube Kristen. Itulah. Terus 24 jam bahasa roh. Ya. Di dalam hati itu dia melatih diri. Sama kalau tengah malam bangun, berdoa dalam bahasa roh. Habis itu meditasi dalam bahasa roh, konsentrasi. Itu dia. Melatih diri. Jadi biar siap siaga. Benar nggak? Betul, pendeta. Betul. Ini ada 3 pendeta ini. Ya. Kayak kayak tentara kan mesti 24 jam kan siap melatih. Laskar Kristus Bu ya.
Iya. Terus ke gereja, ya udah itu aja, mau ngapain lagi. Udah nggak kerja juga kan. Ya, Kerja yang paling enak itu ya, 24 menikmati jam Bu. untuk Tuhan. Iya Haleluya, kan Bapak haleluya. kita yang paling mencintai kita juga mencintai dia. Suami, temen, pelatih, sama director juga. Dia yang lebih tahu. Dia yang punya semuanya. Semuanya bukan milik kita. Itu udah. Bapak, we are so grateful that you are our Father in heaven and on earth. Thank you, Father, for letting us to melatih ourselves by seeking you with all our hearts, reading the Bible and pray and focusing our minds only on you, heart and soul. So please, Abba, touch the people who do not know you. Forgive them for they do not know what they are doing. Bind and break their hard-heartedness so that they can melatih their own diri, Lord. Thank you. Bless everybody. Pastor Harry, Pastor Sega, Pastor George, and everybody in the chat. And also, we do not forget Asan Tandri. Thank you so much, Lord. Bless all the other YouTubers and bless everybody in the chat so that they will know how to melatih diri is to focus on you, Lord God, Father Almighty, and to seek you with all their hearts. And we do not forget Amkachi. Bless him always, Lord. He is in the hospital and heal him and let all the masalah be finished as soon as possible according to your will, Lord, and be done justly. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya, baik sebelum lanjut ke Pak Asan Tandri, ada tanggapan Pak dari Pak Jenderal Ikim dengan Bu Cynthia Gumilang? Silakan Pak. Ya, ada hal yang penting kita sadari bersama bahwa melatih diri beda dengan pelatihan. Melatih diri urusan personal, pelatihan itu bagian daripada strategi. Ya, ini ya. Umpamanya kan kita di Askri kan ada pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan ini. Ya, itu bukan sendiri-sendiri, tapi ada komunitas. Ya, melatih diri berbeda. Ya, melatih diri urusan pribadi, kemampuan menganalisis situasi untuk bisa menempatkan diri di dalam aturan-aturan yang ada. Sementara pelatihan membimbing kita di dalam melakukan sesuatu. Ya, membimbing kita di dalam melakukan. Saya baru kemarin kan bilang sama Pak Heri gitu ya. Ini gudang ilmu ini. Pak, bagiin dong untuk jadi host moderator. Kami di Mata Hati TV ada 9 yang tergabung, itu perlu pembelajaran. Kalau untuk ada pelatihan itu agak sulit datang kan, tetapi melalui dokumen IKIM kita berikan, ini loh dokumen ada dua loh saya dapat, ada yang video, ada yang PowerPoint. Saya berikan ini spesial ini karena saya minta, saya dikasih mungkin karena saya sahabat ya. Coba kalau dibilang wannya piro gitu kan, kayak minta. Transfer dulu. Transfer dulu kan begitu kan, 350.000 diskon 10%, jadi sekian gitu. Anda transfer, kami kirim gitu kan. Ini diberikan, lalu saya teruskan kepada teman-teman yang biasa muncul di Mata Hati TV. Ini pelatihan. Tapi ketika sudah kita membaca, kita sudah tahu pelatihan, kita kan harus melatih diri kita. Tidak lagi tergantung kepada itu ilmu, pelatihan ilmu. Tapi melatih diri bukan lagi sebagai ilmu, tapi dia dimanifestasi atau diaktualkan. Ya, sudah baca tapi tidak pernah melatih diri, mana bisa? Enggak juga gitu kan. Ya, itu contoh. Saya bagi ke teman-teman ini belajar ya. Ini kita ini udah tua semua, kita bisa belajar sendiri, lalu kita melatih diri sendiri. Jangan nanti udah muncul di depan layar baru melatih diri di situ, nggak begitu. Benar tadi yang disampaikan.
Ya penyanyi terkenal aja sebelum mentas dia di belakang layar, mungkin dia wah gini, bagaimana? Lihat dulu ininya kan, seperti melatih diri itu jadi penting. Ya, Ibu tadi Ibu Gumilang orang paling jauh ya, jauh benar ya di Kanada. Nggak tahu kapan kita diundang makan malam di Kanada gitu. Ke Kanada hanya untuk makan malam, Pak ya. Ya, Luar makan malam biasa. kita datang ke sana untuk Aku makan malam. ini beli dulu di di restoran, nggak bisa masak. Ya nggak apa-apa undang di restoran. Cuma kalau kita makan malam Pak, ininya yang paling kasihan itu Pak Asan Tandri. Ya, nggak sempat dia bisa bersama dengan kita karena dia kalau malam itu baru sarapan. Kan yang diundang makan malam, diundang makan malam. Nah, bagi dia sarapan dia nggak jadi ikut. Sarapan, saya kan sudah gitu kan. Nah itu kan. Nggak apa-apa Pak, tinggalkan aja Pak Asan Tandri Pak. Jadi Ibu Cynthia tadi mengatakan dia melatih dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan. Ya kebiasaan-kebiasaan itu, kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan aturan tadi, itu juga bagian dari pelan-pelan kita melatih diri kita. Nggak gampang melatih diri. Kebiasaan orang merokok, berhenti merokok itu sulit. Nggak gampang. Ya. Tidak gampang, oh besok saya berhenti merokok. Benar besoknya, hari kedua. Waduh, mulai lihat. Hari ketiga datang teman, nawarin. Hari keempat, ya ada merek baru. Udah tergoda nih merek baru nih. Ya. Kenapa? Melatih dirinya tidak konsisten. Ya, melatih diri konsisten. Sebagai juara dia harus konsisten. Ya, kalau perlu diperkuat lagi. Tapi tadi ada kesaksian dari Pak Heri dikatakan, ketika sudah selesai, kita kadang jadi lupa, terlena. Karena apa? Oh sudah terjawab doanya, gitu kan? Lalu berhenti berdoa, ya kembali kepada dan itu kalau sudah ini sama artinya berhenti melatih diri, ya lama-lama keluar lagi daripada aturan-aturan itu. Karena tadi saya katakan kecenderungan manusia itu kebebasan dan kebebasan itu selalu membawa kepada kecenderungan pikiran dan pikiran itu Alkitab mengatakan apa saja yang dipikirkannya kejahatan, gitu kan? Ya, kejahatan. Ya. Hari-hari depan ini jahat. Ya, jadi kan hari-hari depan jahat yang kita pikirkan apa? Yang jahat-jahat kan? Karena di depan kita kejahatan terus. Ya, salah-salah kita ditipu. Masih mending kalau ditipu. Kalau kita yang menipu. Itu kan lebih parah lagi. Akhirnya kan kita nipu untuk gitu, saudara kan? Begitu ya. Kita bisa lihat lah banyak contoh orang-orang hebat ya terlibat ini ya macam-macam ini. Karena apa? Latihan diri tadi. Jadi saya dengan Pak Heri tadi ya, kemudian dengan Ibu Gumilang itu yang terus-menerus ya mungkin akan mendalami lagi lebih dalam lagi soal melatih diri. Dengan catatan salah satu cara kita melatih diri kita tepat selesai pada jam 8.30. Kan begitu Bapak? Luar biasa. Aduh luar biasa ya narasumber kita ini Pak Ega ini sangat luar biasa. Haleluya. Ini Pak resepnya kalau mau berhenti merokok ya tanya aja ke Pak Heri sebelum bertobat beliau itu sangat tergantung dengan rokok. Kemudian setelah bertobat, beliau berhenti, Pak. Bisa boleh tanya ke Pak Jenderal Heri, Pak. Silakan. Ya, bukan hanya rokok dia, Pak. Mungkin cap tikus itu juga. Temannya. Baik. Ibu Uti, habis ini Bu Uti saya ini. Jadi saya waktu lalu memang hal yang paling berat itu adalah melepas kebiasaan buruk yang sudah edik mengikat, yaitu merokok. Ya, saya kurang 2 bulan masuk sekolah Alkitab di Pesat Salatiga baru bisa lepas. Itu karena saya marah terhadap diri sendiri. Saya udah doa puasa, udah baca-baca ayat-ayat Alkitab yang mengerikan, tidak mempan dikasih ayat. Ibu saya itu pokoknya semua jurus sudah dilakukan lah. Ya, bapak saya juga begitu sampai dimaki-maki nggak mempan. Tapi ternyata keputusan pada diri sendiri gitu. Pada diri sendiri. Jadi nggak pakai ayat-ayat, mikir aja. Kadang-kadang begini loh, ada sesuatu yang tidak semuanya harus didoakan. Nah ini ekstrim nih,
Ya, kadang-kadang gini, tidak semua harus kita doakan kok. Kenapa? Udah jelas yang begini nggak perlu doa lagi. Tuhan, aku mau berhenti rokok atau enggak ya? Kan ini menenangkan diri. Itu nggak perlu doa lagi. Mikir aja udah jelas. Gitu. Termasuk, nih cewek-cewek ya. Tuhan, ini ada cowok non-Kristen mendekati aku. Kira-kira aku terima atau tidak? Itu nggak perlu didoakan. Ayat sudah jelas, jangan. Setuju, Pak. Betul nggak? Lo ada setuju, Pak. Betul itu. Orang bentrok kan, ada 2 orang bentrok berselisih paham. Yang satu sakit hati, nggak mau lihat mukanya aja nggak mau, ketemu aja nggak mau. Lalu ketika di WA, ayo ketemu yuk, saya tunggu suara Roh Kudus. Lo itu suara setan, bukan suara Roh Kudus. Gitu loh. Jadi jangan salah. Jadi ketika saya marah terhadap diri sendiri dan komitmen, saya harus berhenti. Waktu itu saya kambuh lagi. 1 minggu tidak merokok, begitu dicoba lagi jadi enak sekali gitu loh. Samalah Pak, seperti makan soto Makassar, sudah 2 tahun tidak makan. Tadi pagi saya ngantar anak ke nasi pecel Pak ya. Tiba-tiba loh, di daerah ini ada pecel di pinggir jalan Pak. Saya udah 17 tahun nggak makan pecel. Wah, enak tenan Pak. Wah, enak sekali. Walaupun itu tidak asli. Sama, jadi jangan coba-coba lagi gitu. Jadi itu melatih diri Pak dan komitmen. Dan disertai komitmen. Dan saat ini ya, nggak usah ayat-ayatan deh. Ini kok lucu ya pendeta satu ini. Maksudnya piye toh? Kadang-kadang gini Pak, nggak usah ayat-ayatan. Fokus pada dampaknya saja. Dampaknya ketika saya tidak berlatih, apa dampaknya? Kalau saya berlatih, dampaknya apa? Kalau saya udah capek visi, saya pertahankan, dampaknya apa? Kalau terus akhirnya saya sombong, saya enak-enak, dampaknya apa? Gitu aja. Itu yang membuat kedua anak saya mendapatkan beasiswa platinum loh. Saya nggak pernah kejar-kejar dikhususkan khusus gitu yang mahal. Enggak, saya cuma ngomong, kamu belajar dampaknya apa, enggak belajar dampaknya apa. Kamu serius dampaknya apa, cuma gitu aja. Masuk Pak, termasuk kita semua. Amin, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Jenderal ya, luar biasa. Jadi kalau saya nangkep, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau dilarang oleh firman Tuhan, tidak usah dipergumulkan lagi. Enggak usah tanya Tuhan lagi. Iya, enggak usah. Iya. Jadi seandainya mau ada kesempatan untuk ada penggoda penggoda perempuan lain ya selain istri ya. Nah itu nggak usah dipergumulkan lagi, itu sudah salah di dalam firman Tuhan. Tuhan minta tanda itu salah. Jadi kalau sudah nggak sesuai dengan firman Tuhan, kalau istri saya tak terus Pak sampai marah. Itu harus Pak. Itu wajib Pak hukumnya Pak. Jadi nggak usah dipergumulkan lagi. Kalau saya nangkep dari Pak Heri, kalau sudah itu dilarang oleh firman Tuhan, nggak sesuai dengan firman Tuhan, jangan dipergumulkan lagi, jangan dibawa ke dalam doa lagi, tapi dari sikap diri kita. Tidak. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Terima kasih Pak Jenderal Ikim ya, jadi luar biasa sekali. Ya ini karena Pak Hasan di dalam perjalanan ya. Oh sudah di posisi. Oh ya, di posisi. Ya silakan Pak, silakan Pak. Ya saya mau ralat ya, jadi bukan sarapan pagi bukan malam. Ya ini salah satu bentuk melatih diri juga ya. Jadi tiap Rabu, tiap Kamis, nah itu saya berkomitmen ya kan. Biasa kan sarapan pagi. Nah ini sarapannya sore ya. Jadi kalau misalnya ada undangan dari Kanada, Madam Cynthia Gumilang, go ahead saja, nggak apa-apa. Nggak boleh ditinggal, Pak. Iya, semuanya bisa diatur. Tapi gini, Pak Hasan, maaf Pak Hasan ya. Maaf Pak Hasan, tadi pagi beberapa kali Pak Hasan sudah menyatakan begitu, jadi sudah dicoret oleh Pak Ega. Jadi, jadi kesempatan itu sudah tidak ada Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya lanjut. Oke, jadi ya benar ya. Inilah bentuk pelatihan tuh banyak gitu ya. Jadi kita sebagai pengikut Kristus ya, karena status kita tuh bukan itu laskar Kristus loh. Jadi bukan anak-anak gampang ya. Kalau anak-anak gampang, contohlah anak-anak mami atau anak-anak papi, saya perhatikan lembek sekali gitu loh. Kenapa? Menghadapi tantangan persoalan itu pasti gimana ya? Kurang struggle gitu loh ya. Jadi kenapa? Karena memang sudah terbiasa begitu ya, namanya dimanjakan, disayang ya. Makanya saya pikir disayang bukan cara demikian, justru kita mesti kasih disiplin tinggi ya, terutama buat anak-anak kita ya. Itu satu hal, kita sangat menyayangi, sangat sayang pada mereka gitu loh.
ya. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Tuhan membentuk kita bukan menjadi pengikut Yesus yang gampang, enggak ya. Justru kita laskar, kita prajurit ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri, melatih diri ya sedemikian rupa ya. Namanya melatih diri itu enggak enak ya. Ya butuh komitmen ya, butuh disiplin ya. Just mungkin pagi-pagi mesti bangun, nah kemudian konsisten baca firman, berdoa, ya itu satu bentuk pelatihan gitu loh, ya. Jadi inilah satu, kalau saya boleh pinjam istilah itu Aditya ya, inilah keistimewaan ya bagi setiap kita pengikut Kristus. Jadi pelatihan itu sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali atau sampai kita sendiri menghadap seperti itu ya. Jadi ini juga sebenarnya mestinya setiap kita yang mengaku pengikut Kristus yang kita harus melatih diri ya. Melatih diri dari banyak hal, karena anugerah kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan pada kita kan banyak sekali gitu loh. Ya di mana ya, di Markus pasal 16, 17, 18 ya, ada 5 hal ya. Nah, itu kita praktekkan, itu kita bisa melatih diri ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari melatih diri semuanya adalah untuk kemuliaan Bapa kita di surga gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, soal akibat atau efek daripada melatih diri ini ya, kita bisa menikmati ya berkat-berkat yang luar biasa ya yang sudah Tuhan sediakan buat kita gitu. Bisa contohnya orang yang sakit gitu ya, kan namanya sakit kan perlu ke dokter ya, tapi Tuhan menjanjikan kalau kita menumpangkan tangan pada orang sakit sembuh ya. Ketika kita tumpangkan tangan kita, katakanlah orang sakit gak sembuh ya, itu kan bukan salah kita gitu loh ya. Itu mungkin karena pelatihan kita kurang, iman kita kurang. Tapi ketika kita tumpangkan tangan yang sakit sembuh ya, bukan itu ya, semua bukan kita juga. Itu semata-mata adalah kekuatan ya, anugerah dari Dia gitu loh. Jadi kita juga melatih diri ini adalah membentuk diri kita supaya segala potensi yang ada pada kita untuk memuliakan namanya. Jadi hati-hati jangan sampai kita mencuri kemuliaannya. Contohnya ketika kita doakan, bisa juga ya, saya bisa sembuhkan orang sakit, itu problem ya. Itu problem besar di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, meskipun numpangkan tangan pada orang sakit sembuh ya. Nah, terus membangkitkan orang mati, bukan mematikan orang yang hidup ya. Nah, itu hati-hati. Tujuan semuanya adalah untuk Tuhan. Jadi gimnosko ya. Tuhan ingin benar-benar menikmati hati kita. Ya, itu yang saya ingat apa yang hambanya Pastor Tony Bastaman gitu ya. Jadi itulah efek daripada kita melatih diri, tujuannya semua adalah untuk memuliakan Bapa kita di surga. Tambahannya itu aja, terima kasih. Ya kalau misalnya Bu Cynthia Gumilang mau undang segala, saya dengan senang hati. Saya orangnya nggak enakan nolak begitu loh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi terlanjur dicoret tadi pagi Pak oleh Pak Eka ya. Jadi ya tolong jangan berharap lah Pak ya. Lain kali aja Pak. Thank you for ya. offer. Sorry, no ya. can do. Nanti grup Askri mau sewa pesawat Pak ya. Kan? Mampir untuk ngambil satu-satu gitu. Ya di sini sudah hadir ya Ibu Uti Watimena. Shalom Ibu Watimena. Langsung aja Bu. Ya, shalom. Langsung aja Bu. Iya, terima kasih. Ya, kebiasaan buruk saya suka bangun siang. Shalom Bu Uti. Iya, saya suka bangun siang, lalu saya suka kurang disiplin. Itulah kebiasaan buruk dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Moga nggak selama-lamanya ya. Ibu, harus dilatih itu Bu. Ibu Uti. Aku dosa nih ya Bu Uti. Aku dosa nih. Iya, aku saya mah orangnya jujur, saya mah orangnya belak-belakan saya. Bagus. Iya, kenapa? Bagus ya. Sebentar Pak Hasan. Justru Tuhan senang begini. Sebentar Pak Hasan. Ya.
bangun jam berapa itu bukan standar rohani dan standar kedisiplinan orang. Ibu bangun siang karena ibu tidur malam. Nah, kalau saya Saya masalah kurang tidur, suka kurang tidur. Kalau Ya, malam-malam itu sulit tidur saya. Jadi kalau Ya, ya. malam-malam kalau saya harus bergumul, saya harus minta Tuhan benar-benar minta Tuhan, tolong Tuhan, saya mau tidur, saya udah capek sekali. Saya Baru mau saya bisa selesaikan dulu tidur, Pak. arah esensi message-nya adalah Iya. ini. Kadang-kadang Insomnia ada saya, orang, Pak. kadang-kadang ada orang itu salah kaprah, Bu. Hamba Tuhan tidak bisa bangun pagi langsung wah nggak doa gitu. Padahal masalahnya bukan di situ. Jadi standarnya itu bukan soal jam berapa. Kita bangun, kita doa, tetapi saat masing-masing punya saat teduh, saat yang teduh, mau jam berapapun tidak masalah. Gitu. Sama dengan saya tidurnya ketengan, Bu. Kalau Ibu selain ketengan dan pelayanan juga ada masalah ya, masalah kesehatannya itu lain soal. Tetapi saya yakin Kesehatan, Ibu masih iya. dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi kualitas hubungan pribadi dengan Tuhannya itu yang luar biasa. Begitu, Bu. No problem, Bu. Maju terus. Shalom. Iya. Jadi saya ini pergumulan itu ya, entah kenapa memang asam lambung itu memang kita sama seperti orang sakit gula, sakit apa itu memang harus ini ya, kambuhan ya, salah makan sedikit. Nah, udah kalau udah mulai begitu udah saya susah, itu dampaknya itu insomnia. Kalau asam lambung naik ya insomnia sedikit aja, Pak, sedikit aja padahal gitu. Kalau mulut udah terasa asam ya udah sulit saya tidur, itu udah dari dulu. Jadi tetapi itu beban saya lah ya. Tapi saya minta kalau saya kurang tidur ya udah saya mohon sama Tuhan, Tuhan tolong saya mau tidur. Tadi malam kan udah jam 1, aduh mata kok nggak bisa ditutup ya, ditutup tapi kok nggak hilang-hilang gitu kan, nggak lep-lep. Udah berdoa minta tolong baru tiba-tiba saya bangun gitu jam 7. Nah itu selalu begitu Tuhan kasih. Tapi kalau saya lupa gitu ya, saya lupa berdoa, saya mengharap terus itu mata tertutup kayak saya denger lagu-lagu rohani apa gitu, enggak lelap-lelap, ya udah saya nangis-nangis minta tolong Tuhan, tolong saya mau tidur, baru Tuhan kasih gitu. Tetapi yang pingin saya sih betul-betul sembuh, tetapi ya inilah beban saya ya, mungkin Tuhan bilang cukuplah kadarnya gitu kan, seperti itu ya. Ya, jadi kalau untuk bicara bicara melatih diri gitu kan, melatih diri ya itu dia, bukan saya, karena betul juga kata Pak ini saya memang sulit. Disiplin itu agak sulit karena kalau bicara tentang waktu ya ini juga harus merupakan ini ya, melatih diri ya, harus tepat waktu gitu, itu harus belajar juga. Terus satu lagi yang merupakan ini saya, tetapi saya merasa saya udah bebas gitu ya, saya udah bebas, saya sudah merdeka, sudah betul-betul dimenangkan gitu. Kalau saya sih orangnya buka-bukaan aja ya, kalau itu menjadi berkat saya nggak pernah malu gitu kan, sama seperti di Alkitab, kelemahan-kelemahan kita itu dibuka aja sama Tuhan, itu dibuka-bukain aja. Tapi itu kan menjadi berkat gitu. Kalau saya ini masalah saya tuh gini, bukan dari muda, sejak saya menikah itu pernah dulu ya, ini saya jujur bicara, ada orang gitu. Jadi gimana ya mau ceritanya ya, soal laki-laki Pak nih, laki-laki. Ada yang sampai kejar-kejar saya itu sampai 4 tahun Pak, 4 tahun kejar-kejar. Saya punya waktu itu kan masih SMS gitu kan, pakai BlackBerry gitu kan. Setiap hari pagi, siang, malam dikirimin bunga, aku cinta padamu, aku tidak bisa hidup. Ya kan kita kalau dikirimin dikirimin kayak gitu terus kan kita kan kelepek-kelepek Pak. Sebagai perempuan bagaimanapun kan kelepek-kelepek gitu. Ini teman lama ya, merasa dulu katanya cinta gitu kan. Tapi mengganggu, tapi dia dukun gitu kan. Saya akan mematikan, tapi habis itu suami kamu bikin saya cemburu, saya akan matikan dia. Nanti lihat sebentar lagi dia mati gitu kan. Tapi karena ya itu sulit. Banyak sekali yang kayak gitu Pak, banyak. Saya bilang banyak, yang begitu banyak sekali yang ganggu-ganggu seperti itu. Tapi itu teman-teman, bukan orang-orang di ini, teman-teman lama. Bahkan ketika saya ini kan, ada teman lama nih, halo gitu kan. Pas ketemu, halo, ngajak pacaran gitu Pak. Padahal saya ngajak pacaran, diam-diam ngajak pacaran gitu. Dan itu masalah loh Pak, buat saya nggak gampang gitu, nggak gampang sama sekali, nggak gampang untuk melepaskan soal romansa begitu. Walaupun saya tidak pernah terlibat yang betul-betul terlibat pacaran selingkuh, enggak Pak. Cuma hati kita kan sebagai seorang sudah menikah kan, itu kan Tuhan marah gitu kan, hati sudah bercabang-cabang, sudah mikirin yang ini gitu. Oh ada orang yang perhatikan saya gitu kan,
sampai begitu banget gitu, sampai gombalnya wailah mengkio gitu. Bahkan ketika saya ke gereja aja gitu, bahkan ketika saya ke gereja gitu, orang-orang ini sendiri gitu, orang gereja juga kasih perhatian, laki-laki kasih perhatiannya sampai seperti itu gitu, Pak. Jadi kelepek-kelepek gitu. Saya ini istri orang atau apa gitu. Itu masalah buat saya di mata orang kan saya majelis gitu kan, apa gitu kan, saya seorang hamba Tuhan gitu. Tetapi masalah itu buat saya banyak sekali, luar biasa, memang banyak, saya bilang banyak sekali. Padahal saya tampil apa adanya dan wajah saya seperti ini aja gitu. Tapi nggak tahu itu mungkin iblis ya, iblis yang pakai orang menarik saya. Saya pikir sih iblis gitu. Jadi orang kasih gangguan seperti itu gitu kan. Nah, satu kali kan ada lagi yang dari teman-teman lama gitu kan, yang dulu seneng-seneng ya, sekarang waktunya ya segala macam, Pak. Terus saya kadang saya layanin, tetapi ya sekedar gitu aja, untuk yang lebih lanjut saya nggak ini. Tetapi akhirnya aduh, saya bilang, Tuhan saya nggak benar gitu. Saya merasa benar, saya nggak benar. Sulit sekali untuk memutuskan itu, berkata enggak gitu. Saya nggak benar, saya dosa gitu. Tetapi ini bagaimana Tuhan? Ketika misalnya lagi berantem suami saya nggak peduliin saya, tiba-tiba ada orang di luar sana yang perhatiannya khusus banget gitu kan, sampai kamu udah makan belum, udah ini belum. Kita kan ini Pak, itu terbawa ngawang-ngawang gitu seperti itu. Tetapi saya berusaha, saya tahu itu dosa, Tuhan nggak ngasih, Tuhan nggak boleh. Saya akan berkata tidak, Akhirnya saya bilang, kamu jangan ini ya, maaf, saya udah punya ini ya, punya suami, saya kamu jangan berharap macam-macam. Satu persatu saya bilang, kamu jangan berharap macam-macam sama saya udah punya suami, saya nggak ini gitu kan. Tapi habis itu bimbang lagi gitu kan, ya. Kembali mau fokus gitu kan, bimbang lagi sama suami. Tapi sekarang pelan tapi pasti, tidak, saya sudah bisa berkata tidak. Kalaupun ada mereka ya, kita bersaudara aja ya, teman-temanan aja ya. Akhirnya saya bisa merubah hati saya gitu. Hati yang dengan dia, memang satu pun nggak ada dari mereka kita berantem gitu, nggak ada. Tetapi dengan mereka hati saya udah berubah. Saya anggap mereka teman, saudara gitu. Bahkan waktu saya sakit itu Pak, itu mantan pacar itu istilahnya ya, mantan pacar itu, dia nggak tahu kan, saya nggak ngasih tahu saya sakit nggak ini, tiba-tiba dia lihat saya di Facebook kan, saya kan memang saya share di Facebook, dia lihat, dia datang, dia ini saya kan, dia WA langsung ini dia perhatian banget, lalu dia bilang, mana kamu punya rekening, langsung transfer berjuta-juta Pak. Kan saya kan kebingungan, jadi kan begini kan bikin kita kegeeran gitu kan, apa ininya, dia transfer berjuta-juta, dia transfer saya gitu. Nah setelah itu mulai lagi kan, akhirnya kan kalau dia udah kasih kebaikan, ada lagi gitu kan, komunikasi gitu kan, tapi saya udah tetapkan tidak gitu. Walaupun kita berkomunikasi ya sebagai saudara lah, cuma itu yang bisa saya lakukan gitu. Nah itu dia melatih diri. Akhirnya Bapak tahu enggak, setelah itu saya bebas, enggak ada lagi urusan yang gitu-gitu. Dan saya bersukacita, jadi saya bisa fokus kepada keluarga, dan akhirnya terasa saya sangat mencintai keluarga saya. Ya ampun, baru saya tahu saya sangat-sangat mencintai keluarga saya. Anak saya 2 orang, Tuhan mana ganteng-ganteng, tinggi-tinggi ya. Anak saya itu Tuhan, saya lihat Tuhan kasih karunia luar biasa. Yang satu ini yang perempuan ini, waduh, mana baiknya, mana rajinnya, mana pintarnya, bagus dah pokoknya. Yang satu ini memang yang laki-laki ini memang ini, tetapi wah, pokoknya di balik itu kelebihan Tuhan kasih buat anak saya itu luar biasa gitu. Dan suami saya baru saya lihat, dia itu sayang juga sama saya, sayang banget gitu kan. Pagi-pagi kalau saya lagi sakit, dia suka mijitin kaki saya, baru saya ngerti gitu. Baru kalau kita udah fokus betul-betul pada keluarga, ya akhirnya terbebas, saya bahagia akhirnya di sini gitu. Kalau dulu kan bagi-bagi hati, ngintip-ngintip apa, itu dosa, Tuhan marah gitu. Tetapi saya sudah itu udah lama sih, sudah lama terjadi ya, teman-teman sudah selesai urusannya. Tetapi ya itu masa lalu saya itu seperti itu gitu. Tetapi ini menjadi berkat, makanya saya buka aja gitu. Ya karena kelemahan para perempuan, ibu-ibu nih, saya tahu nih, jangan ini ya, karena perempuan ibu-ibu tuh begitu ya. Perempuan itu gampang Pak, gampang dibikin rayu-rayuan gitu. Suka kelepek-kelepek gitu loh. Kalau ada orang yang memperhatikan, akhirnya dia nggak fokus sama keluarga, dia mencintai orang, akhirnya dia pikirannya ke sana kemari gitu. Itulah kelemahan kita sebagai perempuan. Tetapi ya itu, kita berani berkata tidak, dan akhirnya Tuhan tunjukkan jauh lebih bagus di dalam keluarga daripada kesana kemari, ngelihat kesana ngelihat kemari gitu. Ya seperti itu Pak.
Ya, Itu kan terima kasih nggak ya. perlu minta Tuhan tolong enggak, betul seperti Pak Heri. Kita sendiri yang menentukan tidak gitu, karena Tuhan yang mengatakan tidak gitu. Ya seperti itu, Pak. Ya, minta tolong Bu Uti, boleh dilanjut host dulu Bu. Saya ada keperluan sebentar Oh Bu. iya. Ya, silakan Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, tapi Ya. tapi karena ada di ini ya, ada Ibu Suryani masuk nih, ya luar biasa ya Ibu Suryani, lalu Ibu Cynthia Gumilang, Pak Hasan Tandri, ya. Ya Ibu Suryani, bagaimana nih? Ibu Suryani nih paling tahu nih saya mau orangnya buka-bukaan, kalau itu menjadi berkat ya buka saja gitu kan. Soalnya kita kan semua orang tahu ya bagaimana kelemahan kita. Tetapi itu kan dulu ya, itu kan dulu bukan sekarang ya. Saya yang sekarang adalah saya yang baru gitu. Ya, bagaimana Ibu Yani? Ya, sorry saya baru masuk ya, tapi ya saya sudah mulai nangkap apa dari melatih diri. Ya. Jadi memang kehidupan orang Kristen itu proses, ya, proses. Dan kehidupan kita yang sekarang ini memang sangat dipengaruhi juga masa lampau kita, ya. Oh iya betul. Ada orang yang memang dulunya mungkin kekurangan kasih, gitu juga mungkin ada masa-masa yang sulit. Dan ketika menerima Tuhan Yesus, yang pertama berubah itu memang roh kita. Kita dihidupkan, kita bersekutu, tetapi yang namanya jiwa kita itu, nah itu kan memang diproses dari waktu ke waktu. Jiwa itu kan terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, dan akhirnya ya tubuh kita juga ya, juga akhirnya menuruti apa yang ada di jiwa kita. Gitu. Jadi ini proses. Jadi memang yang dikatakan Bu Uti itu proses ya, memang proses ya, karena kebetulan saya kakaknya ya, jadi saya tahu. Jadi itu proses. Jadi proses ini adalah bagaimana kita bisa merdeka dari semua itu. Itu selama kita itu benar-benar di dalam pertumbuhan iman kita. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, dan akhirnya semua hal-hal yang seperti itu kita dapat atasi. Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah. Dan saya percaya lewat kesaksian dari Ibu Uti itu ya, setelah melayani jadi apologet, bergaul terus dengan firman Tuhan, bersekutu dengan teman-teman dan sebagainya, ya itu mengalami perubahan demi perubahan. Dan demikian juga dengan kehidupan kita semuanya ya. Semua kita struggling, kata struggling terhadap keinginan daging. Kata Paulus ya, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi puji syukur kepada Kristus ya itu. Jadi hanya Kristus dan lewat Roh Kudus. Dan saya percaya orang-orang Kristen pasti dapat kemenangan demi kemenangan. Sehingga ada kuasa yang bekerja dalam diri kita, itu kuasa Roh Kudus. Sehingga kita katakan no to sin ya, no to sin. Jadi benar, jadi kita yang menentukan tidak ya, dan jangan kompromi. Kalau bilang tidak ya tidak, dan jangan kasih kompromi sama sekali ya. Jadi itu melatih diri ya. Jadi hanya Yesus dan lewat Roh Kudus lah yang dapat memampukan kita, dan kita sudah ada kodrat ilahi. Dan itu kita harus latih, memang melatih semua dalam hal bangun pagi ya, dengan bangun siang juga harus latih. Jadi tubuh kita ini disesuaikan dengan apa yang kebiasaan. Jadi kita bisa karena biasa, dan satu kebiasaan yang kita terus lakukan terus menerus akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi habit, dan setelah menjadi habit itu menjadi karakter kita ya, dan menjadi tujuan hidup kita. Jadi itu semua harus dilatih. Latih bangun pagi, latih disiplin, tepat waktu ya. Dan mungkin pertama susah, tapi ada tekad. Kemudian disiplin di dalam saat teduh, ya doa. Ya memang perlu disiplin. Hidup ini perlu disiplin, lakukan. Dan setelah kita lakukan itu terus menerus, dan akhirnya menjadi satu kebiasaan, dan akhirnya menjadi karakter kita ya. Jadi itu aja, memang
pelajaran, sorry saya nggak, nanti saya akan dengar lagi. Saya tadi banyak urusan, jadi aduh saya ingat, oh iya ya Askri, maka saya langsung masuk. Ya, terima kasih buat Pak Ega, Iya, ya, semuanya Ya. Tuhan Yesus berkati. Ya. iya. Terima kasih Bu Yani ya. Saya mau tambahkan sedikit ya. Mungkin Pak Vega mau tambahkan Pak? Eh, Selalu menjadi catatan kita bahwa melatih diri itu proses yang panjang. Itu proses yang panjang, tidak gampang memang. Dan tadi di penjelasan Bu Uti itu sangat jelas bahwa tergantung kita kok, ya, tergantung kemauan. Mau nggak kita? Ya, kalau terbawa oleh perasaan, terbawa oleh emosi, ya agak sulit. Tapi ketika kita mampu mengendalikan diri, seperti yang saya jelaskan pada poin yang kedua tadi, bahwa pengendalian diri itu menjadi penting. Sebab apa? Dengan mengendalikan diri, pelatihan kita untuk diri kita menjadi lebih teratur. Nah, ini. Nah, kemudian tadi Ibu Suryani juga menekankan hal yang sama. Tapi ada satu yang menjadi titik pokok yang barangkali kita sadari bersama, bahwa kecenderungan manusia itu jelek, jahat. Ya, hari-hari ke depan jahat, kecenderungan kita jahat, maka itu akan membuahkan hal yang jahat. Tapi ketika kita berada di dalam koridor yang disediakan bagi kita sebagai orang percaya, kita bisa keluar dari itu. Kenapa? Nah, kita bisa keluar daripada kecenderungan untuk berbuat jahat itu. Karena apa? Karena kita berada dalam koridor. Kita berada dalam jalan yang berkenan kepada Tuhan. Maka senantiasalah memohon kepada Tuhan agar hidup kita selalu berada di dalam naungannya. Dan kuncinya lagi, ya, hanya satu hal yang perlu kita pahami bersama. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan atau kita bisa mengatasi segala pergumulan kita. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, karena waktu kita terbatas ya Ibu Uti, karena Iya. kita tadi mengatakan Iya, kita selesai pada jam 8.30. Gitu. Sebentar lagi jam 8.30. Ya. Ya, sepertinya kita harus masuk ya dalam doa syafaat ya. Ya, satu lagi yang saya mau tambahkan, ya kitalah yang menentukan ya apakah kita mau Benar. ada dalam koridor atau enggak gitu. Dan itu enggak gampang ya. Kalau bicara soal teori-teori ya memang gampang gitu. Tetapi ya pelaksanaannya itu ya untuk mengatakan tidak untuk apa yang kita senangi itu sulit gitu. Ya, yang perlu kita garis bawahi adalah ya saya sih nggak bisa bilang oleh kekuatan saya sendiri ya kita bisa lakukan, nggak juga ya, kita Bersama mengharap Tuhan. kebaikan Tuhan. Iya, bersama Tuhan. Nggak bisa dengan kekuatan sendiri ya. Ini suami Betul, saya ini itu juga tuh kekuatan daripada Roh Kudus ya. Iya, jadi udah berhenti ngerokok, tahu-tahu saya lihat dia ngerokok lagi gitu. Padahal udah kena sakit jantung, kena apa gitu. Ya karena itu sulit memang. Tetapi ya sudah di ring, masih aja saya kebingungan. Saya lihat apa sih yang kamu cari, udah mau mati lu kemarin, saya gitu masih aja gitu. Tapi ya itulah ya, dari diri sendiri ya Pak ya, dari diri sendiri. Ya, dari diri sendiri dan bantuan Tuhan gitu. Itu harus ada dua ini. Ya, kita akan masuk di dalam doa syafaat ya teman-teman ya. Seperti biasa saya coba cari ininya ya, doa syafaatnya tuh di mana ya. Doa syafaat kita kemarin di branch. Nah, ini dia. Nah, dapat kan? Ya. Untuk bangsa dan negara ya. Lalu di sini hanya halo Ibu Cynthia, saya lupa menyapa teman saya yang jauh ini. Ya. Bu Cynthia, berdoa ya, Bu. Shalom. Ibu. Oke, yang mana? Ya, you pray for us ya. You pray for our nation, our country, Indonesia. Of course, you are now in America, but actually you are Indonesian, right? So, Yep. please pray for our nation, bangsa dan negara, and for gereja dan Kristuber, ya. Kebetulan sekali ya, coincidentally there is Ibu Yani. Please pray for us, for gereja and Kristuber. And the third one will be Bapak Mata Hati. Ya, Bapak Mata Hati will pray for us,
about ASKRI and also the closing prayer, doa Bapak kami, and then after that you give us a blessing. Ya, gitu ya. Yes. Ya, jadi Bapak yang ketiga penutup doa Bapak kami dan bless us. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Bapakku yang di surga, Bapa kami yang di surga, kami sangat berterima kasih. Engkau adalah Bapa kita di bumi dan di langit. Bapak, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia kepada Anda, Bapak. Tolonglah Bapak berkati bangsa dan negara Indonesia, biar aman dari demonstrasi, dan biar ada unity, Tuhan. And Father, we are so glad that you are our Father in heaven and on earth. Please bless Indonesia and the country, Lord. Let there be peace, joy in Indonesia, and also no demonstration too in Indonesia. Bless our President Jokowi in Indonesia, and we thank you for his work in Indonesia, Lord. Let the Pancasila and the KRI work together, Lord, to righteously, Lord. And the pemerintah and pusat and daerah work together, Lord. Thank you very much, Lord. And we surrender all these prayers unto your hand. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all. Bapak, terima kasih buat gereja Tuhan, juga Kristuber yang Tuhan sudah bangkitkan, terutama Kristuber ya Tuhan, di masa-masa pandemik begitu banyak Engkau bangkitkan orang-orang yang memberitakan kabar baik, memberitakan tentang kebenaran Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan, Engkau pakai gereja Tuhan, Kristuber, di dalam menyatakan, mengabarkan amanat agung, kabar baik bagi dunia ini. Kami mengucap syukur lewat ini, semua orang dapat mendengar siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sebab itu kami bersyukur, biarlah gereja Tuhan tetap memandang bahwa tujuan mereka ada di tengah-tengah dunia, itu adalah supaya hidup di dalam Tuhan dan menjadi berkat lewat berita yang mereka sampaikan kepada dunia. Mau berdoa supaya setiap Kristuber juga mempunyai hati sungguh-sungguh bersatu dengan yang lain. Karena Engkaulah kepala gereja, Engkaulah kepala kami ya Tuhan. Dan Engkaulah juga yang akan menolong kami ya Bapa di dalam fellowship satu dengan yang lain. Sehingga betul-betul sama bergerak bersama-sama di dalam Tuhan dan saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain dan menjadi contoh dan teladan bagi dunia sehingga dunia boleh melihat bahwa Yesus betul-betul hidup dalam gerejamu, yaitu kami, dan di dalam setiap anak-anak Tuhan yang ada di Kristuber ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami meneruskan doa ini sebagai doa penutup ya Tuhan di dalam pertemuan kami hari ini. Kami mendoakan Kristuber ya Tuhan yang bergabung di dalam ASKRI. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua pekerjaan tangan yang dilakukan untuk memuliakan Engkau Bapa, menjawab berbagai tantangan, memberikan penjelasan, bahkan lebih dari itu menjadi satu di dalam kebersamaan, satu iman, satu tujuan. Dan kami percaya bahwa melalui ASKRI Tuhan menolong kami dalam mengkabarkan kabar baik kepada semua orang. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengakhiri
Doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, amin, amin. Terima kasih Pak. Ini ada penyemprotan ini jadi berisik.